Masih di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, bersama saya Vena Kintan. Dari tayangan sebelumnya juga kita sudah sama-sama menyaksikan kemarahan dari masyarakat ataupun netizen Indonesia usai menyaksikan laga semifinal antara Indonesia melawan Uzbekistan, di mana Indonesia harus menelan kekalahan. Nah, kira-kira seperti apa ya analisa yang sudah dimiliki oleh Drone Emprit? Tentunya saya hadirkan langsung bersama saya. Ini sudah hadir analis Drone Emprit, ada Mas Rizal Nova Mujahid. Selamat pagi Mas Rizal. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Nah, ini Mas Rizal ini sudah memiliki analisa yang nanti saya mau coba gali bersama dengan Mas Rizal. Tapi sebelumnya Mas, saya mau sapa juga di sebelah kiri Mas Rizal ini sudah hadir juga pengamat sepak bola atau founder Football Institute, ada Mas Budi Setiawan. Mas Budi, selamat pagi. Pagi, sehat Mas? Oke, saya mau ke Mas Rizal terlebih dahulu Mas. Ini kan kalau kita lihat banyak masyarakat yang menumpahkan kekecewaannya, kemarahannya ke wasit Thailand dan juga wasit Cina. Tapi mungkin Drone Emprit memiliki analisa ataupun survei terbaru. Hasilnya itu seperti apa? Salah satunya kemarahan dari netizen itu atau ada hal lain? Ya, kalau saya ngelihat perbincangan di media sosial dari Twitter, FB, dan IG. Kalau FB dan IG saya ambil datanya dari pukul 19 pada saat pertandingan tanggal 29 kemarin. Itu di FB saja ada lebih dari 1.700 percakapan tentang pertandingannya. Di IG itu ada lebih dari 14 ribuan perbincangan tentang pertandingan kemarin. Dan sebagian besar berbicara tentang wasit. Sebagian berbicara tentang wasit ya. Sebenarnya kata wasit ini sudah sudah disinggung oleh publik di Indonesia sejak hari-hari sebelumnya. Jadi bahkan ketika hari pertandingan itu orang sudah khawatir, ini wasit sudah pernah merugikan Indonesia. Apakah hari ini akan terjadi juga? Dan itu ternyata kan terjadi ketika wasit menganulir. Nah, pada awal perbincangan ketika sudah mulai ada siaran di televisi tentang persiapan sepak bola itu, dan ketika pertandingan berlangsung, publik tetap memberikan semangat tuh. Perbincangan paling besar adalah semangat kepada timnas Indonesia, tim Garuda kita, agar bermain dengan tanpa beban, bermain dengan sportif, bermain dan memberikan hasil yang baik untuk Indonesia. Pasca gol dianulir, setelah melihat VAR itu ya, pasca gol dianulir, itu kekecewaan memuncak, meluap gitu ya, kekecewaan langsung. Apa yang dikhawatirkan, ternyata terjadi. Kekecewaan langsung disampaikan oleh publik, bahkan tidak berhenti di situ. Kekecewaan itu tidak hanya disampaikan di unggahan masing-masing, tapi mereka mencari akun media sosialnya lalu gitu. Dicari nih, lalu dimaki-maki di sana, di follow dulu tentu saja, setelah itu dimaki-maki. Jadi, dan itu terjadi, perbincangan itu terjadi sampai esok harinya. Kekecewaan kepada wasit ya, pada ketidakmampuan wasit memimpin pertandingan dengan baik. Selain itu juga kemudian netizen mencoba menggali sebenarnya siapa sih wasit ini. Jadi segala kontroversi pertandingan yang pernah dipimpin oleh wasit diangkat lagi semuanya gitu. Lalu dia juga ternyata pernah melakukan pidana, melakukan plagiasi di S2 dan S3-nya, plagiasi akademisnya. Itu kemudian juga diangkat juga oleh publik, sampai kita lihat itu tulisan-tulisannya dalam bahasa Cina gitu. Saya nggak ngerti juga, tapi kira-kira ini plagiasi dilakukan oleh wasit. Jadi bukan hal yang pertama dia melakukan pidana seperti itu kira-kira. Bukan hal pertama dia melakukan hal yang memalukan untuk dirinya, apalagi kemudian dikasih kesempatan untuk memimpin pertandingan. Kira-kira perbincangannya seperti itu, Mbak. Jadi tinggi sekali dukungan kepada timnas sebelum dianulir, dan tinggi sekali kekecewaan kepada wasit pasca dianulir gol yang terjadi. Jadi bisa dikatakan bahwa kemarahan dari masyarakat Indonesia ini kemudian memunculkan adanya keingintahuan yang mendalam begitu atas kontroversi dari para wasit ini tadi. Ya, kita berharap baik-baik saja ya wasitnya setelah media sosialnya digeruduk oleh masyarakat Indonesia. Kalau saya lihat di IG saja itu lebih dari 50 akun IG yang namanya itu sama tuh dengan wasit. Dan hampir ke 50-50-nya itu mendapatkan kenaikan follower yang signifikan.
Saya curiga itu dari netizen Indonesia, dan isinya memang negatif. Kalau kita lihat itu mencaci maki semua itu. Dan tapi kalau ngelihat itu, saya kira kekecewaan pada wasit adalah hal yang wajar. Kemarahan netizen yang dilampiaskan dengan cara mengkritik wasit gitu dengan bahasa yang sangat keras, itu saya kira sudah terjadi beberapa kali juga di Indonesia, dilakukan tidak hanya untuk sepak bola, tapi juga kita ingat waktu Israel menyerang Palestina, itu juga terjadi serangan pada Israel. Jadi publik di netizen di Indonesia itu memang agak keras ya. Apalagi kita belum lepas nih, belum lama dari pemilu kemarin. Itu juga kemudian ada sedikit disinggung-singgung tuh tentang politiknya dengan pemilu. Tapi saya kira itu wajar sih. Kultur Indonesia, publik Indonesia memang agak keras, jempol dan jari-jarinya. Tetapi biasanya tidak juga terlalu lama. Apalagi sebenarnya kualitas perbincangan yang kualitas lebih baik adalah perbincangan yang positif sebenarnya. 39% perbincangan itu negatif, 49% perbincangan kita negatif, 39%-nya positif. Yang kualitasnya lebih baik itu sebenarnya perbincangan yang positif. Apa sih perbincangan positif? Kepada Indonesia, dukungan dan seterusnya, dan sudah perbaikan juga, harapan perbaikan. Kalau tadi tuh yang sempat banyak dijabarkan oleh Mas Rizal ini soal sentimen negatif, adakah sentimen positif juga yang muncul dari perbincangan di media sosial? Ditahan dulu, nanti juga saya akan ajak Mas Budi untuk membahas mengenai hal ini. Kami kembali, apa kabar Indonesia Pagi harus jeda terlebih dahulu, tetaplah bersama kami. Ya, Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi. Kami ajak Anda untuk melanjutkan perbincangan kita bersama dengan narasumber-narasumber saya. Kalau tadi ke Mas Rizal, saya mau ke Mas Budi terlebih dahulu. Mas Rizal, izin. Mas Budi, ini di layar kaca TV One saat ini juga kami sedang menayangkan slide ataupun analisis yang dibuat oleh Drone Emprit. Isinya salah satunya adalah percakapan-percakapan dari netizen atau masyarakat Indonesia. Dan kami juga harus memblur percakapan tersebut karena kekecewaan masyarakat Indonesia nampaknya luar biasa ya usai menyaksikan laga semifinal kemarin. Mas Budi, tanggapan Anda seperti apa? Kekecewaan yang ditampilkan masyarakat Indonesia sampai seperti ini loh, Mas. Jadi kalau menurut catatan saya pribadi, kekecewaan supporter bola Indonesia atau bahkan netizen Indonesia itu dalam penyelenggaraan turnamen Piala Asia U23 ini bukan yang pertama. Ini adalah yang kedua setelah pertandingan perdana kemarin melawan Qatar. Terindikasi bahwa wasit memang lebih condong memenangkan Qatar, di mana saya menyebutkan bahwa wasit itu adalah pemain Qatar ke-12. Nah, hari ini fenomenanya sudah di-reset oleh Drone Emprit. Pada pertandingan kemarin 29 April semifinal melawan Uzbekistan, dua wasit tengah dan juga wasit VAR itu memang publik melihatnya terindikasi memang tidak menguntungkan Indonesia. Sehingga beberapa prasangka yang muncul beberapa hari sebelumnya bahwa wasit ini tidak akan berpihak atau berperilaku sportif atau adil, ini meluap di sosial media yang sudah dibuktikan melalui hasil risetnya Drone Emprit. Nah, fenomena ini kan bukan hanya terjadi di sepak bola aja. Fenomena pembelahan netizen, keangkara murkaan netizen ini sudah diakui dunia kalau netizen Indonesia itu ya memang paling galak di dunia maya. Jadi memang momentumnya ketika di Indonesia ini tidak ada event lain sebesar sepak bola, ya saat ini ya bola aja yang menjadi ajang fokusnya mereka untuk bisa membela Indonesia karena mereka tidak bisa bermain di lapangan. Tapi apakah sebelumnya kan ini katanya bukan kali pertama yang melawan Qatar juga responnya juga sama kurang lebih seperti ini. Sebesar inikah respon kekecewaan yang kemudian ditampilkan oleh masyarakat Indonesia? Ya, saya pikir adalah sebuah momen di mana tim nasional kita saat ini walaupun di U23 itu betul-betul melangkah ke sebuah tempat yang tidak pernah diprediksikan sebelumnya. Walaupun sebetulnya PSSI dan juga Coach Sintayong sudah memiliki ekspektasi atau target bahwa kita akan ke situ, publik yang sebelumnya tidak percaya itu jadi memiliki harapan. Ketika kita kalah lawan Qatar, kita beranggapan kita nggak akan bisa berbuat banyak, tapi ternyata kita bisa menang lawan Australia, menoreh sejarah, mengalahkan Yordania, sampai menumbangkan Korea Selatan, bahkan masuk ke semifinal melawan Uzbekistan. Ini adalah sebuah pencapaian yang kita tidak pernah bayangkan sebelumnya bagi mayoritas netizen di Indonesia.
Sehingga dalam posisi kayak gitu, ketika mereka memiliki harapan, lalu harapan itu direnggut dengan hal-hal yang tidak sportif, ya otomatis mereka membutuhkan sebuah sarana untuk melampiaskan kekecewaan dan emosinya mereka. Dan itu adalah di mana? Ruang publik yang bernama sosial media. Dan dilampiaskannya itu justru bukan ke timnas, tapi ke wasit, begitu. Yang disampaikan oleh Mas Nova bahwa mereka tidak menghujat timnas ya Mas ya, justru mensupport bahwa yang dilakukan oleh tim nasional ini ya sudah optimal, sudah oke. Tapi yang menjadi isu di netizen itu kan adalah ketidakcakapan wasit dalam memimpin. Sehingga di situ kan ada disinformasi apakah keputusan wasit itu apakah memang sesuai dengan regulasi atau tidak. Disinilah mungkin yang menjadi perdebatan arahnya netizen itu, wah pokoknya kita salahin wasitnya. Oke. Mas Rizal, ini kan sentimen yang muncul ini kan kalau di media sosial mayoritas adalah sentimen negatif. Tapi masa sih nggak ada sentimen positif usai laga semifinal kemarin? Banyak sentimen positifnya ya. Sentimen negatif ini semata mengarah pada jalannya pertandingan yang dianggap tidak menguntungkan untuk Indonesia. Dalam hal ini subjek dan objek perbincangannya tentu saja wasit tuh. Tetapi sentimen positif itu juga sangat tinggi baik dari awal sampai akhir perbincangan. Apa isinya perbincangan positif ini? Isinya adalah pertama dukungan kepada timnas. Apresiasi terhadap apa yang sudah mereka lakukan dari awal sampai sudah sejauh ini. Itu diapresiasi betul. Sehingga ketika tidak lolos di sini, mereka tetap oke, kamu sudah berjuang dengan sangat baik, tetap semangat. Kira-kira seperti itu. Lalu juga dukungan-dukungan lainnya ya. Kata sportivitas itu adalah kata yang paling banyak muncul kelima dalam selama perbincangan itu. Jadi kalau yang pertama itu adalah tentu saja U23 dan FC-nya. Lalu yang kedua adalah wasitnya. Yang kedua itu wasit. Jadi yang ketiga cheatingnya kayak gitu. Yang kelima itu adalah sportivitas. Tetap sportif, kita terima kekalahan ini agar ke depan bisa lebih baik. Kira-kira kayak gitu. Lalu juga beberapa yang positif adalah kepada PSSI generasi saat ini dan kepada timnas saat ini. Jadi tentu saja pada PSSI banyak sekali kritik ya, banyak sekali kritikan dan saran-saran perbaikan yang harus dilakukan ke depan. Timnas juga, terutama karena netizen ngelihat saat ini kebanyakan pemainnya katakan cabutan gitu, bukan dari Indonesia asli, ini kebanyakan cabutan. Itu jadi PR buat timnas Indonesia, buat PR juga dari PSSI. Kalau di media sosial, di bola terutama Mbak, tiba-tiba semua orang kan menjadi pengamat ya. Tiba-tiba semua orang menjadi pengamat, dan itu adalah, saya kira meski dalam beberapa sudut itu adalah hal yang sangat baik karena perbaikan-perbaikan, kritik-kritik yang mereka sampaikan juga toh saya kira ini masih masuk akal, masih sangat rasional perbaikan untuk PSIS dan timnas itu. Saya kira itu ya yang paling banyak perbincangan positifnya. Jadi netizen kita tidak melupakan apa yang sudah dilakukan oleh timnas kita, diapresiasi betul, tidak ada negatif pada mereka kecuali perbaikan-perbaikan saja. Mas Rizal, ini juga kalau saya baca di media online banyak juga hoax-hoax yang muncul ya. Salah satunya setelah mungkin banyak muncul kontroversi dari wasit, ada hoax yang muncul kalau pertandingan ini akan diulang melawan Uzbekistan. Itu banyak sekali sebenarnya hoax ya. Selain tentang itu ya, ada sekian puluh akun media sosial yang juga ternyata hoax semua itu. Lalu juga itu betul ada harapan agar ini sebaiknya diulang deh, karena kita lihat memang ini tidak. Tapi kita balik lagi, sportif dong. Sudah diputuskan di lapangan hijau ya, terima apapun hasilnya. Nggak mungkin di MK. Nggak mungkin di MK. Mas Budi gimana nih yang lebih paham lah soal aturan mainnya? Ya, memang dalam sebuah regulasi setelah selesai 90 menit pertandingan memang dimungkinkan bagi tim yang bertanding untuk melakukan protes, Vena. Bisa ke langsung AFC atau Komisi Disiplin AFC yang memang sebagai penyelenggara event Piala Asia U23 ini. Dan PSSI kan memang sudah menyampaikan protes. Yang waktu pertama kita melawan Qatar itu PSSI melakukan protes. Bahkan saya mendorong lebih jauh, jangan cuma sekedar protes PSSI, tapi harus lebih jauh tuntutannya apa. Kalau cuma sekedar protes tapi tidak melakukan tuntutan, ya nanti hanya akan sekedar menjadi formalitas.
Misalnya apa yang dituntut? Ya wasit ini jangan memimpin lagi kalau Indonesia main, baik di level tim nasional maupun di level klub Indonesia yang berpartisipasi di Piala level Asia. Nah, kalau untuk yang kejadian Uzbekistan ini sepertinya PSSI tidak melakukan langkah protes. Mungkin dilakukan secara tertulis tapi tidak via verbal yang seperti sebelumnya dilakukan. Sepertinya PSSI akan fokus untuk menghadapi tanggal 2 Mei nanti melawan melawan Irak di perebutan tempat ketiga. Oke, tapi memungkinkan nggak sih Mas untuk kemudian protes ini ditanggapi lah? Kalau protes pasti ditanggapi. Tanggapannya ya bisa disetujui, bisa tidak disetujui. Tapi dalam model turnamen seperti ini yang jarak antar pertandingan itu begitu dekat, kemungkinan protes itu hanya akan ditampung sebagai bahan evaluasi verbal. Nah, kalau misalnya pertandingan diulang itu bisa atau enggak, sebetulnya dalam pertandingan sepak bola itu ada beberapa jenis pertandingan yang kalau seandainya tidak selesai, itu namanya ada pertandingan lanjutan. Itu biasanya kalau terjadi sesuatu karena faktor-faktor di luar teknis, karena keributan atau bagaimana, itu ada pertandingan lanjutan. Atau pertandingan tunda, pertandingan tidak bisa dilaksanakan karena faktor venue-nya tidak mendukung. Tapi kalau pertandingan yang sudah berjalan 90 menit lalu diulang, nah itu belum pernah ada sepertinya untuk di level internasional match ya. Belum pernah ada. Nah, nanti juga saya ingin mengajak ataupun bertanya langsung ya ke masyarakat Indonesia soal yang mereka perbincangkan itu sebetulnya di media sosial apa dalam pertandingan khususnya melawan Uzbekistan kemarin. Tapi nanti ya kita lanjutkan dialog kita, Mas semua. Saya jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali untuk Anda saat lagi. Ya, pemirsa, kembali kami ajak Anda berdialog bersama dengan narasumber. Tadi saya juga sudah ada narasumber yang siap untuk saya wawancara, tapi nampaknya ada kesibukan lain. Kalau gitu kita lanjut ngobrol. Mas Rizal, ini mungkin adakah analisa ataupun survei lain yang menjadi perbincangan teratas dari hasil Anda? Sebenarnya ada 3 peak perbincangan. Pertama adalah ketika kick off. Mulai deh. Netizen minta atau mengajak, ayo kita tonton gitu ya. Yang kedua adalah ketika terjadi gol. Itu pada menit itu perbincangan itu tinggi sekali dan isinya kebanyakan adalah kata-kata gol semua. Masuk gol, lolos kita ke final kira-kira gitu. 10 menit, 15 menit setelahnya juga naik lagi perbincangan itu. Terutama di Twitter. Isinya adalah kok gitu sih? Kok dianulir sih? Kok wasitnya begini sih? Kok nggak wasitnya ya kekecewaan, banyak sekali kekecewaan terhadap wasit ketika dianulir itu. Jadi ada 3 peak perbincangan, 3-tiganya 2-nya positif, 1 lagi sangat negatif. Kira-kira kayak gitu. Dan perbincangan negatif ini kemudian agak mereda malam hari, tapi juga kemudian naik lagi setelah pelatih timnas kita STY berkomentar di IG tentang harusnya ini wasit yang memimpin tidak lagi layak memimpin pertandingan sepak bola ke depan. Kepemimpinan wasit dia tidak lagi layak memimpin sepak bola ke depan gitu ya. Tidak lagi menjadi wasit lah. Itu kemudian perbincangan netizen juga mengamini apa yang disampaikan oleh ST. Itu tinggi juga itu, Mbak. Di semua kanal gitu. Oke. Mas Budi, menanggapi tadi yang perbincangan paling atas saat ini. Bahwa kita ini bukan hanya supporter bola, tapi keseluruhan masyarakat Indonesia itu dihadapkan pada situasi bagaimana cara mengkonsumsi dan mendapatkan informasi yang benar, yang detail. Sehingga ketika terjadi gol, itu rame, tapi ketika gol dianulir, mereka nggak tahu penyebabnya itu apa. Nah, inilah yang dalam bahasa modern itu disebut dengan fenomena yang namanya itu post-truth. Jadi di mana orang sudah tidak peduli lagi terhadap fakta yang objektif, fakta yang rasional, tapi lebih kepada kedepannya itu adalah hubungan antara emosional. Dan emosional attachment antara supporter dengan tim nasional kita ini sudah sedemikian lekat. Jadi ketika ada situasi yang tidak menguntungkan bagi tim nasional, itu pasti supporter akan bereaksi. Supporter akan merespon itu dengan cara mereka sendiri. Dan mereka melakukan respon itu di dunia digital. Nah, ditambah lagi, ketika Coach Sintayong membalas percakapan itu terjadi lonjakan yang tadinya udah redam, ini disiram bensin lagi nih sama kebakar lagi. Ya artinya
bahwa tim nasional ini sudah sangat demikian dijadikan idola. Masyarakatnya butuh idola, supporter ini butuh harapan. Dan ketika Coach Sintayong melakukan itu yang langsung diikuti oleh semua supporter Indonesia, oleh netizen di jagat raya, bahwa ini adalah sebuah tren atau fenomena yang bisa menjadi baik atau menjadi tidak baik. Baiknya di mana bahwa Indonesia ini memiliki simbol sekarang, simbol harapan melalui sepak bola. Tapi tren tidak baiknya yang saya khawatirkan bahwa ini kan tidak ada sebetulnya pemain timnas kita yang komplain terhadap wasit secara keseluruhan. Mereka mengambil jalan kesatria, oke, kita kalah di semifinal tapi kita akan tatap pertandingan perebutan tempat ketiga melawan Irak. Kita akan pastikan bahwa kita akan lolos ke Olimpiade. Nah, itu sebetulnya adalah sebuah sikap yang 39% itu tadi kan, sportif itu tadi, bahwa ini kita jangan mengotori kewibawaan tim nasional kita, kerja keras tim nasional kita, bahwa mereka ini mereka berhak mendapatkan simpati dan empati, tapi sikap para pendukung juga jangan mengotori kewibawaan itu. Jadi tetap kita fokus, tanggal 2 Mei kita dukung tim nasional kita, insya Allah kita akan lolos Olimpiade Paris bersama-sama dengan jalan satria kita. Tetap fokus ya, kita dukung timnas Indonesia, apalagi masih ada kesempatan lawan Irak. Nah, wasitnya sama lagi nih. Nanti mungkin bisa dibahas tren analisa perbincangan netizen seperti apa. Apakah masih ada wasit yang diperbincangkan? Terima kasih Mas Rizal, terima kasih juga Mas Budi atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Pagi. Yaitu dia Kamarati, Alfa Tauhid dan juga pemirsa perbincangan saya langsung dari Velodrome bersama dengan narasumber. Saya kembalikan kepada Anda di studio. Analis sangat tajam sekali. Jangan mengotori perjuangan timnas dengan komentar-komentar yang tidak baik. Setuju, saya setuju. Jangan sampai wibawa timnas ini hancur karena memang komentar-komentar netizen. Tenang aja, namanya juga pertandingan, ada menang, ada kalah. Nanti kan kita juga ada persiapan melawan Irak nantinya ya. Harapannya insya Allah ya menang, amin tentunya. Amin. Daripada ngasih komentar tajam, mending kasih pantun buat Aduh, timnas. masih Boleh ada ya? lagi. Masih dong kita punya pantun buat timnas. Silakan, Alfat. Harum, kesini katanya. Oke, harum wangi rumah papa di Sentiong. Cakep. Meskipun dicurangi, maju terus Opa Sintayong. Cakep. Kalau Alfat udah ngasih pantun, nggak afdol. Rati juga nggak ngasih pantun nih ya. Pergi ke Kalimantan, ke rumah Pak Maman. Cakep. Walau kalah dari Uzbekistan, juara 3 insya Allah aman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Harus bisa menang nih juara 3 nih, masuk ke Olimpiade Paris. Amin.